Berbicara soal WiFi, tentu kan kita melihat dari sisi unlimitednya saja. Namun terkadang kita melupakan juga ketika nanti sudah terpasang WiFi ini, bagaimana penanganan gangguannya. Nah, sebenarnya ini sih yang paling penting kalau menurut saya. Yang perlu kita perhatikan adalah kualitas internetnya. Misalkan upload downloadnya, kemudian kalau gangguan, bagaimana penanganan gangguannya. Halo sobat-sobat semua, saat ini banyak yang memperdebatkan soal WiFi rumah atau internet rumah. Nah, untuk WiFi rumah lebih baik sebenarnya dibanding dengan data internet seluler karena dia unlimited dan tanpa batas penggunaan juga. Nah, banyak dari teman-teman yang melakukan perbandingan, membanding-bandingkan antara provider lain dengan layanan lain. Nah, tentu sebelum kita memutuskan untuk memasang WiFi rumah, yang perlu kita perhatikan adalah kualitas dari internet itu nantinya. Jangan sampai setelah kita berlangganan maka kita akan menyesal. Apalagi di beberapa provider juga memberlakukan yang namanya kebijakan berlangganan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang lebih 1 tahun untuk wajib berlangganan. Nah, kita bicara sekarang yaitu adalah dari Telkomsel, provider yang disediakan Telkomsel yaitu WiFi IndiHome. Banyak yang salah tanggap di sini bahwa WiFi IndiHome ini memiliki batas kapasitas. Nah, tentu di sini saya akan menjelaskan kenapa sih IndiHome atau Telkomsel harus memperlakukan FUP dan apa sih dampak negatifnya bagi pelanggan. Nah, berbicara soal WiFi, tentu kan kita melihat dari sisi unlimitednya saja. Namun terkadang kita melupakan juga ketika nanti sudah terpasang WiFi ini, bagaimana penanganan gangguannya. Nah, sebenarnya ini sih yang paling penting kalau menurut saya. Yang perlu kita perhatikan adalah kualitas internetnya. Misalkan upload downloadnya, kemudian kalau gangguan, bagaimana penanganan gangguannya, dan bagaimana kemudahan kita untuk melaporkan misalkan kita mengalami kendala pada WiFi yang sudah kita berlangganan. Nah, untuk IndiHome sendiri, maka berkali-kali saya menjelaskan juga bahwa walaupun IndiHome berlakukan namanya FOP, tapi sebenarnya cara Telkomsel menyampaikan juga FOP-nya dan juga memberlakukan FOP-nya, dan itu secara transparan dia menjelaskan berapa FOP yang diberlakukan pada masing-masing paket yang dia sediakan. Nah, untuk WiFi unlimited itu sebenarnya semuanya memiliki batas FOP atau Use Policy. Namun sejauh ini baru Telkomsel atau baru IndiHome yang sudah terus terang menjelaskan berapa FOP-nya. Nah, tapi ada juga yang teman-teman mengatakan bahwa ini provider ini tidak memiliki FOP, provider ini tidak memiliki FOP. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa yang transparan di sini untuk FOP itu adalah IndiHome. Karena kalau misalkan ada suatu provider kemudian dia tidak menjelaskan atau menerangkan secara transparan dengan pelanggan kebijakan FOP pada WiFi unlimited tersebut, maka ketika nanti ada penurunan yang signifikan pada kecepatan internet, nah tentu ini menjadi suatu penilaian yang negatif karena dari awal dikatakan tidak ada FOP, namun hasil yang kita dapatkan pada jaringan internet melambat. Nah, jadi saya tidak terlalu menyinggung untuk beberapa provider lain yang tidak menjelaskan tentang FOP-nya, namun di sini saya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua yang namanya unlimited itu ada batas wajarnya atau FOP. FOP ini adalah Use Policy yang membatasi penggunaan. Jadi untuk IndiHome sendiri walaupun menggunakan FOP, tapi kapasitas yang diberikan itu cukup besar. Kita lihat sekarang misalkan yang 50 Mbps itu udah lebih 1 tera dalam 1 bulan. Tentu penggunaan yang 1 tera dalam 1 bulan itu bisa saja tidak menghabiskan sampai 1 tera apabila penggunaannya ya biasa-biasa saja, walaupun dia melakukan upload downloadnya, tapi untuk kapasitas yang sampai 1 tera itu lumayan besar loh, itu udah ratusan gigabyte lagi. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman juga, jadi sebelumnya saya sudah pernah membandingkan juga ada provider lain yang saya pasang sendiri, bahkan ada adik saya juga pasang.
Nah, perbedaannya dengan IndiHome ini, ketika ada gangguan nanti, maka kita susah untuk melaporkan atau susah kita mendapatkan penanganan yang lebih cepat untuk provider. Saya tidak menyebutkan di sini. Nah, kalau untuk IndiHome misalkan di Jakarta itu hampir di semua kecamatan sudah punya namanya STO di mana nanti di STO ini ada tim teknisi gangguan yang apabila nanti mereka menerima laporan dari pusat, misalkan ada pelanggan yang lapor ke pusat, kemudian pusat alihkan nanti data itu ke wilayah yang misalkan sedang gangguan, maka langsung diarahkan tim teknisi yang ada di STO. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk titik STO yang ada di Jakarta misalkan itu hampir semua kecamatan, dan tentu ini lebih efisien untuk menangani gangguan dari pelanggan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan beberapa provider lain, apakah ada yang sama dengan IndiHome yang misalkan memiliki STO-nya di beberapa kecamatan dan memiliki misalkan kalau di di Telkomsel itu memiliki kantor Graparinya. Nah, akan tetapi yang sejauh ini yang kita lihat juga, bahkan di beberapa grup juga saya mendeteksi bahwa masih banyak mengeluh soal gangguan di beberapa provider di luar IndiHome. Walaupun banyak yang mengatakan IndiHome ini jelek, IndiHome ini memperlakukan e-voting, tapi sebenarnya itu adalah cara Telkomsel transparan dengan pelanggan dengan menjelaskan berapa batas e-voting pada paket yang Anda berlangganan. Nah, kemudian untuk kualitas internetnya, nah ini yang paling penting sebenarnya adalah kualitas internetnya. Nah, ada juga kemarin pengalaman untuk provider lain juga, karena saya sudah pasang juga. Saya di sini bukan hanya fokus untuk mempromosikan IndiHome, enggak, tapi perlu saya mengedukasi ke teman-teman juga, karena saya punya pengalaman sendiri dan juga setelah saya mendapatkan beberapa pengalaman dari teman-teman yang menggunakan provider selain IndiHome. Nah, ketika nanti misalkan gangguan, entah itu gangguannya dari pusat atau dari wilayah tertentu, misalkan di wilayah dia atau di ODP-nya, audisinya yang gangguan, tapi tiba-tiba saja nanti untuk WiFi ini tidak ada kualitas internetnya, atau memang bisa connect tapi tidak bisa buka internet. Nah, itu adalah salah satu juga gangguan. Kalau di IndiHome itu seperti isolir itu walaupun dia terkoneksi tapi tidak bisa digunakan untuk internet. Nah, di beberapa provider juga saya menemukan masalah seperti ini. Namun untuk IndiHome ini jarang banget kita menemukan masalah-masalah seperti itu, karena dari dulu sejak dipegang oleh Telkom juga sampai saat ini dipegang oleh Telkomsel IndiHome ini, mereka fokus untuk meningkatkan kualitas layanan supaya pelanggan-pelanggan IndiHome tidak kecewa. Nah, kalau kita lihat saat ini juga jaringan paling luas di Indonesia adalah punya IndiHome, dan untuk kabel fiber yang ada di bawah laut juga banyak dari provider lain juga yang masih bergabung dengan kabel fiber milik Telkomsel. Nah, jadi seperti itu teman-teman, silakan kalau misalkan mau berlangganan paket WiFi lainnya silakan, kalau mau juga menggunakan WiFi IndiHome ya silakan. Kalau dilihat dari harganya, memang harganya sedikit lebih mahal ya, tapi kita bicara soal kualitas ini sini tentu kita mendapatkan kualitas yang lebih bagus yaitu IndiHome, karena beberapa juga testimoni dari teman-teman yang udah menggunakan IndiHome dan kita mendapatkan nilai yang bagus untuk IndiHome ini. Nah, walaupun saya udah mengatakan seperti ini, silakan mencari informasi di luar juga apakah memang layak nggak pakai IndiHome ini. Nah, kemudian kita juga bicara soal mending soal WiFi rumah ini. Tentu walaupun kita menginginkan satu, misalkan yang ini saya mau menggunakan ini, saya tidak mau menggunakan ini, tapi kalau misalkan di wilayah Anda hanya tercover jaringan salah satu itu, ya tentu itu namanya keadaan yang memaksa kita harus menggunakan layanan. Misalkan
saat ini ya, misalkan saat ini ada kemarin yang ngechat saya juga dari Nias, Bang saya mau pasang apa namanya My Republic. Nah kemudian ya sudah, silakan pasang aja, tapi gini, yang ada di wilayah saya cuma IndiHome, ya mau gimana lagi, mau pasang My Republic kalau cuma IndiHome yang ada di lokasi, ya tentu nggak bisa juga. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan di lokasi misalkan cuma ada My Republic atau First Media, tidak ada IndiHome, menginginkan pasang IndiHome ya tetap tidak bisa juga. Jadi untuk teman-teman silakan memilih, melihat dulu, mencari-cari informasi sehingga nanti tidak terjebak pada promosi-promosi yang sedang ditawarkan saat ini, baik dari IndiHome maupun dari provider lain. Nah jadi untuk teman-teman yang mau juga misalkan mau daftar, ini khusus pelanggan yang mau berlangganan Telkomsel IndiHome ya, Anda juga bisa mengecek nanti harga-harga promo 2006 yang tersedia saat ini di deskripsi video ini. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya Diki dan terima kasih.